Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan taufik tersebut kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini menjalankan salat subuh berjamaah dan lanjutkan dengan majelis ilmu ini. Semoga berkumpulnya kita menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil hisab nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di subuh seperti ini ana biasanya mengangkat tema-tema yang ringan. Tapi ana nggak tahu tema yang akan ana angkat sekarang ini termasuk yang ringan atau yang berat. Tapi ana rasa tema ini perlu untuk ana sampaikan dan perlu untuk kita pelajari bersama. Kita melihat di negeri kita ini umat Islam mempraktekkan agama dengan berbagai macam ragam cara, tata cara yang berbeda-beda. Bahkan antara masjid dengan masjid sebelah saja bisa berbeda cara beragamanya. Bisa berbeda tata cara, tuntunan, ritual. Apalagi kita berbicara dengan masjid-masjid yang di daerah-daerah di kampung-kampung, itu berbeda lagi. Karena pengalaman saya masuk di masjid-masjid di daerah-daerah di kampung-kampung, sama masjid di Jakarta, sama masjid di sini, sama masjid yang di sebelah saja udah beda-beda. Berbeda dia punya ritual-ritual, cara-cara menjalankan agama Islam. Itu baru di Indonesia. Bahkan di masjid aja. Satu masjid kita sholat sama orang di sebelah kita bisa beda tuh cara sholatnya. Ada yang ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begini dia. Pernah lihat nggak seperti itu? Gak begini. Ada yang nggak seperti itu. Macam-macam lah. Belum lagi kalau kita lihat di luar negeri. Alhamdulillah ya, saya juga melihat bertemu dengan berbagai macam orang, karena di Saudi itu banyak sekali orang dari berbagai macam negara ya. Dan mereka biasanya punya style masing-masing dalam beragama. Lihat orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Bangladesh, orang-orang Afrika dari negara Afrika, mereka punya style masing-masing dalam menjalankan agama Islam. Beda-beda. Bahkan dari satu negara nih, yang Pakistan saya, udah macam-macam. Macam-macam sudah aliran-aliran ya. Torikot-torikot macam-macam. Dan ini sudah berjalan ya seperti itu adanya selama ratusan tahun. Seperti itu keadaan umat Islam. Bahkan tidak jarang kita dapati satu dengan yang lain saling menyalahkan. Saling menyalahkan, saling membantah, saling menyesatkan.
padahal sama-sama Islam. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya? Apakah seperti sebanyak itulah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan berbagai macam cara sehingga satu sama lain saling menyalahkan, saling menyesatkan dan yang lainnya? Maka ini tentunya suatu fenomena yang menyedihkan di tengah umat Islam, di mana kita membutuhkan umat Islam ini bersatu, bagikan satu tubuh, bagikan satu bangunan yang mana hati mereka saling terikat. Jika satu tersakiti, satu juga akan merasakan sakitnya. Persatuan umat Islam seperti layaknya sebuah bangunan yang kokoh. Tapi jika seperti itu keadaannya, bagaimana umat Islam ini bisa hati mereka bersatu? Bagaimana bisa kuat persatuan umat Islam jika keadaan seperti itu? Maka solusinya hanya ada satu, hadirin. Hanya ada satu solusi menuju persatuan umat, dan tidak ada solusi yang lain. Karena solusi ini langsung disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari sebelum ada perpecahan itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan akan terjadi hal ini, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan solusinya. Apa solusinya? Kembali kepada pemahaman umat yang pertama menjalankan agama Islam. Itu cuma satu-satunya cara. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang akan bacakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan dari perkataan para sahabat dan para salaf tentang wajibnya kita mengikuti umat yang pertama ini, para sahabat Nabi, dalam menjalankan agama Islam ini. Bukan opsional, hadirin. Bukan pilihan. Oh enggak, saya nggak mau ikut gayanya beragamanya para sahabat, saya mau punya segaya masing-masing. Lah, ini wajib hukumnya. Dalilnya sangat banyak. Kita nggak sebutkan semua, banyak. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan kitab ulama yang menuliskan permasalahan ini. Kalau kita mau bahas semua mungkin butuh kajian berepisode untuk membahas masalah ini. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika mereka beriman seperti kalian, seperti imannya kalian, wahai para sahabat, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. فَإِنْ تَوَلَّوْا, jika mereka berpaling, tidak mengikuti cara beriman kalian, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, sungguh mereka berada dalam permusuhan. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, maka Allah akan memeliharamu dari mereka, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika ayat ini turun, orang yang beriman, ketika Allah menurunkan ayat ini, tidak ada yang lain selain para sahabat Nabi. Dan Allah menjadikan barometer bahkan kepada orang ahlul kitab, jika kalian beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka sungguh kalian akan mendapatkan hidayah. Ini yang satu, pertama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, menjelaskan tentang ayat tadi, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat Nabi SAW sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Maka mereka jatuh ke dalam perpecahan. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian ayat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am yang nanti akan kita jelaskan juga, ada kaitan dengan hadis yang akan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Satu jalan, bukan banyak jalan.
Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian pasti akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-Imam Mujahid, Imam Mujahid, ulama tabi'in, ahli tafsir. Antum buka kitab-kitab tafsir, pasti salah satu yang paling banyak dinukil tafsirannya Mujahid ini, ulama ahli tafsir. Dia berkata, menafsirkan ayat tadi, jalan yang satu ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jalan ini adalah as-siratul mustaqim yang wajib atas setiap muslim menempuhnya. Dan inilah jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Imam Mujahid. Jalan yang satu ini yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia menempuh jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Yakin. Jika ada orang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan membuat tata cara sendiri yang bukan diajarkan oleh para sahabat, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tertolak ibadah tersebut. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan orang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu ini. Ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, jalannya para sahabat. Ketika ayat ini turun, tidak ada orang beriman kecuali para sahabat Nabi SAW. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain para jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia luasat dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam, wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini juga menjelaskan jalannya kaum mukminin sebagai jalannya kaum mukminin. Dalam ayat ini maksudnya jalannya para sahabat Nabi sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Yang menyimpang dari jalan ini, maka dia akan menyimpang, dia akan tersesat. Dia tidak menempuh jalannya para sahabat, maka dia akan tersesat, menyimpang sudah. Pasti akan terpecah belah, akan berbagai macam tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ngikut bagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini konsekuensi dari ayat ini, wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin dimaksud dari ayat ini adalah para sahabat Nabi. Dan ayat-ayat semisal seperti ini dengan menyebutkan istilah kaum mukminin dalam Al-Quran itu maksudnya sahabat, itu sudah dalam banyak ayat Allah sebutkan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Maksudnya orang beriman dalam ayat itu adalah para sahabat. Ayat berikutnya, dan ini ayat yang mungkin sering kita dengar, dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan ini yang sangat jelas sekali penunjukannya. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajiri dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan pengikutan yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Allah mengaitkan keridhaan Allah, Allah mengaitkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti para muhajirin dan ansar.
Dan ini tegas sekali ayatnya, Allah sebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka jalurnya, cara beragamanya para sahabat Nabi. Allah ridha sama mereka dan siapkan bagi mereka surga. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat jelas tentang para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada beramar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, dan keutamaan para sahabat Nabi Allah sebutkan dalam banyak ayat. Banyak ayat, kita nggak mungkin sebutkan semua di waktu yang singkat ini. Dan Allah SWT langsung dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk mengikuti jalannya para sahabat dalam menjalankan agama Islam ini. Dalil dari hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud ini yang sangat kuat sekali ittiba'nya kepada sunnah Nabi SAW. Beliau berkata, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi. Yang tadi kita sebutkan tentang ayat yang tadi kita bacakan, Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangannya, garis lurus di tanah. Tsumma qala hadza sabilullah mustaqiman, kata Nabi SAW, ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kirinya garis lurus itu. Tsumma qala hadza subulun mutafarriqah, ini adalah jalan yang tercerai-berai. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Di garis-garis yang banyak, jalan-jalan yang tercerai-berai ini tidaklah satu jalan kecuali ada syaitan di sana yang menyeru untuk mengikuti jalan tersebut selain jalan Allah yang lurus ini. Tsumma qara'a qauluhu ta'ala, kemudian setelah Nabi SAW menjelaskan itu, Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguhnya inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan, jalur-jalur yang lain, maka kalian akan terpecah belah. Ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-An'am itu Rasulullah SAW bacakan setelah menyampaikan hadis tadi. Hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud juga, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yulunahum, thumma alladhina yulunahum. Sebaik-baik manusia, dalam riwayat lain sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW, generasi para sahabat. Thumma alladhina yulunahum, kemudian yang mengikuti mereka itu para tabi'in. Thumma alladhina yulunahum, kemudian yang mengikuti mereka itu para tabi'ut tabi'in. Makanya dalam syariat kita ini, 3 generasi ini disebut dengan generasi emas. Makanya kalau kita dengar istilah para salafus saleh, para pendahulu kita, orang-orang soleh, itu maksudnya 3 generasi ini. Yang paling inti dari 3 itu adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah umat terbaik. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia dalam mempraktekkan akidah. Mereka adalah sebaik-baik umat dalam menjalankan manhaj. Sebaik-baik umat dalam akhlak dan ibadah mereka. Sebaik-baik umat dalam dakwah mereka. Mereka adalah umat terbaik yang langsung dapat rekomendasi dari Nabi SAW, 3 generasi awal ini. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, Inna Allah nadhara ila qulubil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menengok ke hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khair qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai utusannya. Dan Allah memberikan risalah kepada beliau. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah menengok lagi hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khair qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati para sahabat Nabi sebaik-baik hati manusia.
faja'alahum muzara'a nabiyhi, maka Allah menjadikan para sahabat Nabi sebagai wazir, sebagai menteri-menteri, sebagai pendamping-pendamping dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berjihad menegakkan agama Allah. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanan, apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi itu baik, maka di sisi Allah baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'an, apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi itu buruk, maka di sisi Allah buruk. Dan ini benar yang Ibnu Mas'ud katakan, hadirin. Kenapa sahabat Nabi alaihi salatu wasalam adalah manusia yang begitu spesial, yang dipuji langsung oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW memuji mereka dalam banyak riwayat dalam hadis-hadis beliau, dan Allah memerintahkan kita mengikuti cara jalannya para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama. Kenapa Allah memerintahkan demikian? Karena mereka ini memang orang-orang spesial, orang-orang terbaik yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah murid langsung dari Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat sejarah mereka, lihat bagaimana sirah mereka pada sahabat Nabi, luar biasa. Bahkan kita terkadang nggak bisa kita cerna dengan pikiran kita sekarang, ada orang seperti itu para sahabat Nabi. Kita nggak heran, kenapa? Karena mereka adalah murid langsung Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang luar biasa, yang tidak akan didapati oleh umat selain sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi, kalau seandainya mereka berbuat salah, maka Allah langsung tegur mereka dengan menurunkan ayat. Dan ini sering terjadi. Betapa banyak zaman sahabat Nabi ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat blunder, maka Allah menegur mereka langsung melalui Nabi SAW dengan menurunkan ayat, menegur mereka, langsung dikoreksi oleh Allah SWT. Mereka beragama diawasi langsung oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada yang menyimpang dari yang mereka jalankan, Allah tegur langsung. Itu yang luar biasanya sahabat Nabi SAW. Kemudian dalil berikutnya, hadis yang sudah sangat terkenal, yang sering kita dengar juga hadis ini. Hadis sahih riwayat Bukhari, bahkan disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Qala Irbad radhiyallahu ta'ala anhu, Irbad bin Sariyah sahabat Nabi berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina." Rasulullah SAW pernah salat bersama kami pada suatu hari, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghadap kepada kami, fawa'adana mau'izatan balighatan dharifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kami, wasiat yang menjadikan air mata kami berlinang dan menjadikan hati kami bergetar. Faqala qailun ya Rasulullah, salah seorang bersahabat berkata, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mu'idhatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan ini wasiat perpisahan. Fama ta'had ilaina, apa yang kau akan wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Wasiatkan kepada kami. Seakan-akan ini wasiat perpisahan. Wasiatkanlah kepada kami. Faqal, kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyiyan. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah dan untuk taat kepada pemimpin kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang akan hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perpecahan, perselisihan yang banyak. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, yang kalian yang akan hidup setelahku nanti, kalian akan mendapatkan banyak perselisihan, perpecahan. Lalu Nabi SAW tidak menyampaikan itu saja, tapi Nabi SAW menyampaikan juga solusinya apa dari perpecahan tersebut, dari perpecahan umat yang akan dihadapi oleh manusia. Nabi sudah sampaikan, setelahku nanti akan banyak perpecahan. Kalian akan terpecah belah, tercerai-berai. Lalu apa yang Nabi SAW sampaikan solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, para sahabat Nabi, khulafa'ir rasyidin.
Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian sunnahku ini. Ingat, sunnah di sini maksudnya bukan perbuatan amalan yang kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa, itu bukan itu maksudnya. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi alaihissalam. Semua ajaran Nabi, baik itu yang wajib mau yang sunnah, itu disebut dengan as-sunnah. Maka sering kita dengar istilah Al-Quran dan as-sunnah, itu maksudnya apa? Al-Quran dan semua ajaran Nabi SAW. Makanya di istilah ahlus sunnah itu orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi SAW. Nabi sampaikan, kalian akan terpecah belah. Solusinya apa? Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit dengan gigi geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu ajaranku dengan gigi geram kalian. Artinya apa? Kalian akan mendapati perpecahan yang dimana kondisi kalian akan berat menjalankan sunnah Nabi alaihissalam. Bukankah di zaman sekarang ini ketika orang menjalankan syariat Islam dibully, dicibir, dikatain macam-macam, dibilang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dibilang sesat zaman sekarang ini. Nabi bilang apa? Gigit dengan gigi geram kalian. Jangan lepaskan sunnahku. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nabi alaihissalam menyampaikan kalimat ini jauh sebelum bid'ah itu muncul. Belum ada bid'ah zaman Nabi SAW. Bid'ah itu baru muncul di akhir-akhir fase sahabat Nabi SAW. Di akhir-akhir masa sahabat, udah masuk masa tabi'in, masih ada beberapa sahabat Nabi yang hidup, baru mulai muncul ada bid'ah-bid'ah baru muncul. Makanya sahabat sangat tegas mengingkari ketika melihat perkara-perkara baru yang dibuat-buat oleh manusia. Sahabat sangat tegas sekali mengingkarinya, keras sahabat mengingkarinya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, belum ada bid'ah tapi sudah mengingatkan, hati-hati sama perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam bid'ah itulah kesesatan. Ini keluar dari lisan Nabi Muhammad alaihissalam yang mulia. Makanya jangan kita heran ketika zaman sekarang ini banyak sekali jalan-jalan ritual-ritual agama yang baru. Jangan heran, di zaman akhir masa sahabat pun sudah muncul, apalagi sekarang sudah 1400 tahun. Sudah banyak sekali macam-macamnya. Setiap negara punya style masing-masing dalam beragama. Di akhir masa sahabat pun sudah mulai bergeser sedikit dari tuntunan Nabi alaihissalam. Di akhir masa sahabat, sahabat masih banyak yang masih ada yang hidup, sudah mulai orang menyimpang. Jadi jangan heran, sudah sunnatullah, Nabi sudah menyampaikan akan seperti ini, akan bercerai-berai macam-macam. Solusinya tadi apa? Kembali kepada ajaran yang murni. Itu solusinya. Makanya begitu ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, ritual-ritual baru, ditegur. Di antaranya Ibnu Mas'ud tadi kita sebutkan. Para sahabat ini luar biasa, mereka berusaha meniti, mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW semaksimal mungkin. Bahkan disebutkan sebagian mereka tahu ketika safar ya, untanya Nabi di jalan sini dia pernah muter sekali. Padahal itu Nabi nggak memerintahkan, cuman saking mereka ingin mengikuti Nabi benar-benar, dia pecut itu untanya, suruh muter juga di jalan itu, supaya mengikuti apa yang untai Nabi SAW kerjakan. Abdullah bin Mas'ud juga ketika dia pergi ke daerah Kufah sana, bertemu dengan sahabat yang lain jauh setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian dia masuk ke masjid, sebelum dia mampir ke rumah sahabat yang berkuasa di daerah itu. Dia mampir ke masjid. Gila, di masjid orang-orang lagi nunggu sholat, bikin lingkaran sambil bawa batu-batu kerikil. Mereka berzikir bersama, dipimpin satu orang, bertahlil lah 100 kali. Semua bertahlil sambil menghitung, muterin batu itu. Abdullah bin Mas'ud melihat itu kaget. Apa yang dikerjakan orang-orang ini? Marah besar Abdullah bin Mas'ud. Kuburan Rasulullah SAW masih basah, kalian sudah berbuat seperti ini. Belum usang pakaian Nabi SAW, bejana-bejana beliau di rumahnya belum pecah. Baru kemarin Nabi SAW meninggal, lalu kalian sudah buat cara-cara baru yang tidak pernah Nabi SAW contohkan. Marah besar Abdullah bin Mas'ud, murka beliau. Abdullah bin Abbas
pernah umrah, kalau nggak salah dia bersama Muawiyah dan Abi Sufyan. Ketika tawaf di Ka'bah, yang Rasulullah SAW mencontohkan itu sunnahnya mencium Hajar Aswad. Ketika melihat Hajar Aswad dicium, kalau nggak mampu disentuh, kalau nggak mampu cukup melambaikan tangan. Kemudian juga di Ruknul Yamani, di rukun pojok sebelah sebelum Hajar Aswad itu Ruknul Yamani namanya di Ka'bah, itu sunnahkan kita untuk menyentuhnya. Udah bas itu doang. Lalu salah seorang ini, saya lupa kalau saya itu Muawiyah. Dia ketika dia tawaf, dia sentuh semua 4 sisi Ka'bah, hadirin. Sepele. Ya Nabi perintahkan sentuh cuma 2 itu, tapi dia inisiatif ketika dia tawaf di Ka'bah, dia sentuh semuanya, ini bagian sini disentuh, bagian sini disentuh, semua disentuh. Ditegur sama Abdullah bin Abbas, apa yang kamu lakukan ini? Nah, siapa yang menyentuh ujungnya? Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuhkan seperti itu. Jangan kau lakukan. Lihat, sampai sesepele itu mereka menegur keras jika ada orang yang menyimpang dari apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Salah seorang sahabat lagi pernah hadir salat khutbah Jumat di masa tabi'in. Ini sahabat masih hidup, dia menjadi makmum. Kemudian salah seorang tabi'in yang khutbah Jumat ini, ketika dia membaca doa terakhir sebelum selesai khutbah, dia berdoa sambil mengangkat tangan. Seperti ini menghadap ke makmumnya. Langsung sahabat Nabi ini berdiri, dia mengatakan qabbahallahu tilkal yadain. Semoga Allah menjelekkan kedua tanganmu itu. Loh kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah mempraktikkan seperti itu. Rasulullah cuma mengangkat jarinya ketika berdoa ketika khutbah. Siap. Sampai seperti itu mereka hati-hatinya dalam menjalankan agama ini. Tidak, mereka jauhkan semua yang Rasulullah SAW tidak contohkan. Karenanya mengikuti apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW itu merupakan solusi dari perpecahan umat ini. Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda, "Ala inna man kana qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah." Sungguhnya umat sebelum kalian dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 sekte. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ila 73. Sungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una fin nar. 72-nya terancam masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satunya masuk surga, wahyal jamaah, dia adalah jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan yang satu itu jamaah tersebut apa? Siapa? Ma ana alihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu satu-satunya golongan yang selamat. Mau selamat, ikuti caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu solusinya Nabi SAW sebutkan. Yang satu, maka yang lain terancam neraka. Makanya para ulama mulai menyebutkan 73 ini golongannya apa aja. Makanya ulama menyebutkan ya dari sekte-sekte yang besar, firqah-firqah besar dalam agama Islam ini, mereka emang terpecah belah jadi banyak sekte-sekte kecil. Di antaranya disebutkan oleh para ulama ya, seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, seperti Syiah, Rafidah. Syiah ini banyak sekali sektenya. Maka ini dia firqah-firqah besar yang di bawahnya itu terpecah-pecah lagi. Di total ulama berusaha menghitung, di total jadi 73. Yang selamat siapa? Yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menjalankan agama Islam ini. Itu satu-satunya cara. Bukan kita buat cara sendiri, hadirin. Tadi disebutkan para ulama, lihat kitab-kitab mufassirin ketika menafsirkan tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah sempurnakan agama kalian. Tata cara yang kita buat sendiri untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Tertolak. Mau secapek apapun kita melakukan amalan tersebut, mau sebesar apapun biaya kita keluarkan, tertolak. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka akan tertolak. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak kami perintahkan, yang bukan bagian dari agama ini, maka itu akan tertolak, kata Nabi SAW.
Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dan hadis Irbad bin Sariyah tadi, fa'alaikum bisunnati, itu dalam kitab beliau Arba'in Nawawi. Kenapa? Karena itu adalah hadis-hadis yang porsinya sangat besar dalam Islam. Kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi itu sekitar 42-an hadis. Itu isinya 40 hadis itu hadis yang mengumpulkan agama Islam secara global. Semua ajaran Islam ini dikumpulkan dalam 42 hadis itu. Jadi barang siapa yang mempelajari 42 hadis dalam Arba'in Nawawi itu dengan dipelajari dengan baik dan benar, maka insya Allah dia sudah memahami Islam ini secara global. Salah satu yang Imam Nawawi masukkan dalam buku itu apa? Hadis tadi. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak dicontohkan, nggak ada perintah dari Nabi SAW, maka akan tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa diutus Nabi SAW kalau kita bisa bikin tata cara sendiri? Terus siapa yang kita mau ikuti kalau bukan Nabi SAW? Karena kita penjelasan dari para ulama, dikit lagi waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi yang mulia berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian mengikuti saja, jangan kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kita suruh ngikut, sudah enggak usah buat-buat ajaran baru. Yang Nabi SAW ajarkan saja kita tidak mampu untuk jalankan semuanya, hadirin. Lalu buat apa kita buat-buat kegiatan-kegiatan ritual-ritual baru yang tidak Nabi SAW contohkan? Pertama, sia-sia, nggak bakal dapat pahala, tertolak, bahkan terancam dapat dosa. Karena kita menyempal dari tuntunan Nabi SAW. Nabi Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulullah SAW." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, maka hendaklah kalian meneladani para sahabat Nabi SAW. Fa innahum kanu abarru hadhihi al-ummah quluban. Karena mereka adalah yang paling baik hatinya dari umat ini, wa a'maquhum ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, yang paling sedikit bebannya, wa aqwamuhum hadiyan, yang paling lurus petunjuknya, wa ahsanuha halan, yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa li iqamati dinihi. Kaum sahabat Nabi, mereka adalah sebuah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dan untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan-keutamaan mereka, kenalilah keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka para sahabat Nabi itu berada di atas petunjuk yang lurus. Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama tabi'in, berkata, isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarlah dirimu di atas sunnah, di atas ajaran Nabi SAW. Qif haitsu waqafal qaum, dan tetaplah tegak sebagaimana tegaknya para sahabat di atasnya. Qul bima qalu, dan katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Wa kuffa amma kuffu anhu, dan stop, jangan melakukan apa-apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan para salaf saleh. Fa innahu yas'aka ma wasi'ahum, karena sungguhnya apa yang mencukupimu telah mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Beliau Imam Auza'i juga berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan athar para salafus saleh, para orang salaf terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaupun manusia menolak kalian, walaupun kalian dimusuhi oleh manusia, tetap kalian harus berpegang teguh sama ajarannya para salafus saleh. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, jauhilah oleh kalian pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun ucapan-ucapan manusia tersebut dihiasi dengan keindahan-keindahan. Abdullah bin Sirin, ulama tabi'in juga yang terkenal, wafat tahun 110 Hijriyah, berkata,
kanu yaqulun idza kana rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Dulu orang berkata, jika salah seorang berada di atas sunnah, di atas athar, maka sungguhnya dia berada di jalan yang lurus. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok ajaran Nabi SAW menurut kami at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya, waqtida'i bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perkara bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini Imam Ahmad yang menyebutkan dalam kitab beliau Ushul Sunnah. Dan banyak lagi perkataan-perkataan para ulama yang nggak mungkin kita sebutkan semua. Jadi hadirin, di akhir masa sahabat dulu, mulai muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama Islam ini. Mulai muncul perkara-perkara bid'ah. Makanya bid'ah yang pertama kali muncul itu adalah bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah. Pertama kali muncul itu bid'ah Khawarij. Itu muncul di akhir masa sahabat. Sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Mulai muncul orang Khawarij, mulai muncul Syiah, dan mulai muncul ritual-ritual menyimpang lainnya dari ajaran Nabi SAW. Dan ini terus berkembang. Di akhir masa sahabat juga, di akhir abad kedua mulai muncul Jahmiyah. Ini firqah yang dikafirkan oleh para ulama. Kemudian nggak lama setelah Jahmiyah muncul Mu'tazilah, muncul, dan semua jalur, semua sekte ini punya style masing-masing. Makanya setelah itu para ulama mulai menulis kitab-kitab yang memerintahkan manusia untuk berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat Nabi. Kitabnya ada ratusan, hadirin. Dan kita cuma disuruh mengikuti saja apa yang para sahabat kerjakan. Ada kitab namanya Musannaf Ibn Abi Syaibah. Jadi Musannaf Ibn Abi Syaibah ini dia mengumpulkan perkataannya para sahabat, apa yang dikerjakan oleh para sahabat, apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semua dikumpulkan dengan sanadnya. Gamblang, segini besar kitab itu. Musannaf bin Abi Syaibah. Ada lagi Musannaf bin Abdul Razzaq. Kurang lebih segini juga. Musannaf bin Abdul Razzaq. Besar. Semuanya ada di situ. Apa yang sahabat kerjakan, katakan, diriwayatkan kepada kita. Dan begitulah cara Allah menjaga agama ini. Melalui jalan mereka para perawi, periwayat hadis. Maka kita cukup mengikuti saja. Apa yang kira-kira kita kerjakan, yang mau kita kerjakan, mau kita adakan, kita lihat. Apakah ini termasuk dalam ajaran Islam? Apakah Nabi perintahkan yang kita mau kerjakan, apa diperintahkan oleh Nabi SAW? Apakah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak, maka tinggalkan. Jangan kita mencari-cari dalil. Kita bikin dulu kegiatan, bikin dulu ritual, baru kita cari-cari dalil, cocok-cocokin dalilnya. Bukan seperti itu cara kita beragama. Kalau kita mau cocok-cocokin dalil, kalau kita mau mencari-cari dalil sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, sesuai dengan pemahaman akal kita sendiri memahami dalil, maka semua firqah punya dalil, hadirin. Antum tanya orang Syiah, ritual mereka dalilnya dari Al-Quran. Kenapa? Ya karena mereka memahami dalil dengan akal mereka sendiri, bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ahmadiyah punya Nabi setelah Nabi Muhammad, si Mirza Ghulam Ahmad. Antum tanya mana dalilnya? Dibawain antum dalil dari Al-Quran dalam surat As-Saff. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Punya dalil. Orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Uthman, mengkafirkan Aisyah, bawa dalil dari Al-Quran mereka. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang bikin acara, bikin ritual, habis itu cari-cari dalil sendiri. Oh, ini ada dalilnya. Ya akhi, para sahabat tidak pernah memahami dalil seperti yang antum pahami. Bukan seperti itu dalilnya, pendalilannya salah. Kalaupun benar pendalilannya, apakah dipraktekkan oleh para sahabat dulu? Jika tidak dipraktekkan, maka itu bukan bagian dari agama Islam. Maka Imam Malik berkata, apa yang bukan agama di zaman itu, maka sekarang juga bukan agama Islam. Apa yang bukan agama di zaman para sahabat Nabi, maka di zaman ini pun bukan agama. Itu kata Imam Malik. Dan perkataan-perkataan ulama seperti ini sangat banyak, hadirin. Ya, kita nggak mungkin menukilkan semua. Ya, dituliskan dalam kitab-kitab oleh para ulama kita, manhaj dan metode kita beragama dengan mengikuti para salafus saleh.
Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan secara ringkas di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu sudah syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.